Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kekeringan meluas, Pemda tetapkan status tanggap darurat kekeringan. Antisipasi kenaikan harga pangan, Pemda gencarkan operasi pasar murah untuk masyarakat. Ratusan warga menggelar tradisi mandi safar untuk menolak bala dan mengusir penyakit. Pemuda bernama Sahril Anwar asal Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena membobol sebuah sekolah menengah pertama. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan pihak sekolah yang kehilangan sejumlah barang elektronik seperti komputer dan laptop di SMP IT Tuan Guru Amar. Polisi menyita 3 unit laptop curian dan linggis kecil sebagai barang bukti, sementara barang elektronik lainnya sudah dijual tersangka untuk berfoya-foya. Dari hasil interogasi polisi, tersangka mengaku masuk ke ruangan dengan menjebol pintu sekolah menggunakan linggis bersama seorang rekannya yang kini masih buron. Modus operandi yang dilakukan oleh terduga pelaku ini yaitu pada malam hari melakukan aksinya dengan mendatangi sekolah menengah pertama, menggunakan sepeda motor, selanjutnya masuk ke dalam ruangan guru dengan cara merusak dan mencongkel pintu, lalu mengambil 1 unit komputer, 1 unit proyektor, kemudian 7 unit laptop, 1 unit wireless, dan 1 unit printer milik sekolah. Atas ulahnya, Sahril Anwar dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda bernama Darwan, 27 tahun, asal Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, diringkus Satuan Reserse Polresta Mataram karena diduga mencuri sepeda motor warga di wilayah Ampenan. Tersangka diringkus di rumah kontrakannya saat polisi sedang menggelar razia narkotika. Saat itu polisi menemukan Darwan sedang bertamu dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan karena tiba-tiba ia hendak kabur menghindari petugas. Polisi kemudian memeriksa identitas tersangka dan menemukan motor yang dibawa merupakan motor bodong tanpa dokumen. Setelah didalami, ternyata Darwan adalah DPO Polda NTB dan Polda Bali dalam sejumlah kasus pencurian setahun lalu. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian. Ini bulan April. Jadi kronologi singkatnya bahwasanya pelapor ini kehilangan kendaraan bermotor pada saat itu subuh dan melaporkan ke kami dengan setelah adanya kejadian yang dimaksud, kami biasanya berkoordinasi dengan Polres jajaran sehubungan dengan ada unit atau data Hiltem dalam hal ini, baik itu unit kendaraan maupun Nokanosin, kami sebar. Alhasil kendaraan tersebut seminggu kemudian di bulan April yang sama diamankan oleh Polres Lombok Barat. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Puluhan warga lingkar Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan bantuan paket sembako dari Polda Nusa Tenggara Barat. Pembagian paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan gula dibagikan secara langsung di rumah tokoh masyarakat setempat. Selain membantu meringankan beban ekonomi warga, pembagian sembako sebagai cara untuk tetap menjalin silaturahmi dengan warga di sekitar sirkuit. Selain meminta warga mendukung keberadaan sirkuit untuk menopang ekonomi masyarakat, polisi juga mengajak warga turut menyukseskan perhelatan MotoGP yang akan digelar 15 Oktober mendatang. Kami apresiasi sekali terhadap
Polda NTB yang membantu Ketot untuk menyambangi bersilaturahmi dengan masyarakat kita yang ada di relokasi ini. Atas bantuan ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada warga, sangat membutuhkan. Tadi antusiasme masyarakat tuh sangat tinggi Pak untuk ini. Ya, memang betul Pak. Warga itu kalau namanya pembagian sembako harus seperti itu, bantuan itu. Karena kondisi kita memang di sini serba ya, karena rumah baru, lokasi kampung baru, karena pemindahan ini ya memang serba kesulitan, serba kekurangan. Pembagian sembako ke warga terdampak pembangunan sirkuit Mandalika rencananya akan terus dilakukan untuk mendukung kondusivitas warga menyambut wisatawan saat perhelatan event internasional. Emi Kusumo melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Barat menggelar tradisi mandi bersama keluarga yang disebut mandi safar di sejumlah pantai terdekat. Di Pantai Cemara, Desa Lembar Selatan misalnya, warga beramai-ramai mendatangi pantai sejak pagi untuk menggelar ritual mandi safar yang dilaksanakan di hari terakhir bulan Safar dalam kalender Islam. Dalam tradisi warga lokal, mandi safar juga disebut tradisi Rebo Bontong, di mana warga dianjurkan untuk banyak berdoa dan meminta keselamatan. Tradisi mandi safar dilakukan untuk membersihkan diri dengan tujuan menolak bala dan terhindar dari bencana atau penyakit menular. Meski digelar sederhana, perayaan Rebo Bontong tetap digelar warga sebagai tradisi turun-temurun yang diwariskan nenek moyang dan tetap lestari hingga kini. Desa juga banyak yang lainnya, gading, kemudian pakai apa? Memang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi tradisi desa tertentu. Mungkin desa-desa lain tidak ada. Karena kita setiap tahun kita mengadakan mandi safar, dan mandi safar itu udah tradisi di Desa Bangkal. Karena kita mau di Desa Bangkal, jadi kita ikut tradisinya dari dulu. Pondok kita mengadakan tradisi ini, mandi safar. Oh iya, apa aja yang dilakukan di sini? Ada lomba, macam-macam. Terus kita sebelum kita jalan, kita pergi, kita amalan dulu, ada amalannya sebelum jalan. Perayaan tradisi mandi safar diharapkan bisa diresmikan menjadi salah satu agenda budaya masyarakat suku Sasak yang bisa menjadi perekat silaturahmi sekaligus mendongkrak kunjungan wisata. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.